Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bercengkrama seperti pada saat ini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan selawat berikan salam kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana nantinya semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, akibat pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang yang menyusahkan kita untuk bertatapan muka seperti wajarnya saat situasi normal, maka saat ini kita menjalani pembelajaran daring, yaitu dalam jaringan, sehingga anak-anak semua dapat mengikuti pelajaran seperti biasa. Maka jalan satu-satunya kita untuk belajar itu adalah melalui daring. Daring itu adalah dalam jaringan. Nah, anakku sekalian, kita semua berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera cepat berakhir, agar kita dapat melakukan pelajaran seperti biasanya, yaitu berada di dalam lingkungan sekolah. Baiklah, untuk memperkenalkan diri, nama Miss Sriana Melda SPD, sering dipanggil dengan Miss Melda, dan Miss mengajar pelajaran pendidikan agama Islam atau sering disebut PAI. Nah, untuk anak-anak 7A atau 7B, salam kenal dari Miss Melda. Semoga kalian semua senang, gembira belajar dengan Miss, walaupun dengan situasi yang sangat mencekam, yaitu pandemi COVID-19 ini. Semoga dalam pertemuan kita pada hari ini akan mendapatkan manfaat. Semoga anak-anak juga tetap belajar. Peta konsep yang pertama adalah pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, makna dari Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Yang ketiga adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke materi yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman berarti percaya atau meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali berpendapat bahwa iman adalah membenarkannya dengan lidah atau lisan dan membenarkannya dengan hati serta mengamalkannya dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Sedangkan iman kepada Allah adalah kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Maha Pencipta atau Sang Khalik. Adapun cara untuk meyakini adanya Allah yaitu adalah yang pertama, yakni dengan ucapan atau lisan, meyakini dengan sepenuh hati, dan mengamalkannya dengan perbuatan dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada, kita dapat melihat apa yang telah Allah ciptakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 20-21 yang bunyinya wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fil anfusikum afala tubsirun, yang artinya dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, begitu juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Quran surah Adz-Dzariyat ayat 20-21. Yang kedua, masuklah kita pada pembelajaran makna dari Asmaul Husna atau bisa disebut dengan nama-nama Allah yang berjumlah 99 nama Allah. Asmaul Husna secara bahasa artinya nama-nama yang baik. Nama-nama tersebut sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna sebagai firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun, yang artinya Allah mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama baik. Berdoalah kepadanya dengan mempergunakan Asmaul Husna tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya,
Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Untuk kesempatan kita pada hari ini dalam mengenal Asmaul Husna Allah, maka yang kita pelajari pada materi pada hari ini hanya ada 4 pembahasan Asmaul Husna. Yang pertama itu adalah Al-Alim, yang kedua adalah Al-Kabir, dan yang ketiga itu adalah Al-Basir, dan yang keempat adalah As-Sami. Pengertian Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah itu Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh makhluk-makhluknya seperti kita manusia. Kita seorang manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap perbuatan, kelakuan, kemaksiatan yang kita lakukan, Allah akan selalu tahu. Makanya jauhilah segala-gala hal-hal yang buruk dari diri kita karena Allah itu Maha mengetahui. Dan yang kedua itu Al-Kabir. Al-Kabir artinya Maha waspada. Allah itu Maha waspada terhadap makhluk-makhluk ciptaannya. Allah itu selalu detail dalam mengawasi kewaspadaan terhadap makhluk-makhluk ciptaannya. Yang ketiga itu As-Sami. As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya meskipun suara itu sangat pelan. Yang keempat itu adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut ataupun kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Apa saja yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya Allah itu melihat. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari? Adalah dengan mencintai ilmu pengetahuan. Selalu gigih dalam mencari ilmu, dalam melakukan segala pekerjaan, kita harus selalu sempurna, teliti dalam berbuat maupun mendengar apapun yang dikatakan oleh orang lain sebagai masukan yang baik. Dan jika ada orang yang memberikan masukan yang buruk, maka jauhilah yang buruk, dekatkanlah yang baik. Masuk kita ke poin ketiga, yaitu adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keuntungan yang kita dapat dari beriman kepada Allah? Yang pertama itu adalah selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu akan senantiasa menolong kita apabila kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Maka apabila kita beriman kepada Allah, maka jiwa kita itu akan terasa tenang, tidak gelisah, tentram, damai, dan tidak merasa diri kita ini dalam kekosongan. Dan yang ketiga itu adalah sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Nah, merugilah bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka apabila orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu tidak akan merugi selama hidupnya. Maka anak-anakku sekalian, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang menjunjung tinggi Asmaul Husna Allah, nama-nama Allah, nama-nama baik Allah, maka kita harus selalu senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.